setiap pihak bisa menyampaikan pendapatnya sesuai dengan analisis politiknya dan juga kepentingan setiap partai. Tapi bagi PD Perjuangan, sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri di dalam pidato politik beliau pada saat hari ulang tahun PD Perjuangan ke-50, Ibu Ketua Umum sangat tegas menyampaikan bahwa sebagai partai politik yang terus melakukan kaderisasi kepemimpinan melalui sekolah partai dan berjalan secara sistemik, dan kita mendapatkan 2 kali kepercayaan rakyat dengan menang pemilu 2 kali, tentu saja PD Perjuangan akan mendorong kader internal PD Perjuangan sebagai calon presiden. Merefleksikan hasil Rapimnas Partai Gerindra tanggal 12 Agustus tahun 2022 yang lalu, di mana dalam Rapimnas Partai Gerindra itu kami seluruh kader seluruhnya sepakat untuk mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden. Jadi ini sudah menjadi produk keputusan Partai Gerindra untuk mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, bukan sebagai calon wakil presiden. Gimana kalau Ganjar Pranowo diduetkan dan menjadi bakal calon wakil presiden? Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena harus lewat telepon, baru dalam perjalanan dari Sentul, dan melihat pernyataan dari Pak Hasyim tadi sebagai senior dari Partai Gerindra, ya tentu saja setiap pihak bisa menyampaikan pendapatnya sesuai dengan analisis politiknya dan juga kepentingan setiap partai. Tapi bagi PD Perjuangan, sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri di dalam pidato politik beliau pada saat hari ulang tahun PD Perjuangan ke-50, Ibu Ketua Umum sangat tegas menyampaikan bahwa sebagai partai politik yang terus melakukan kaderisasi kepemimpinan melalui sekolah partai dan berjalan secara sistemik, dan kita mendapatkan 2 kali kepercayaan rakyat dengan menang pemilu 2 kali, tentu saja PD Perjuangan akan mendorong kader internal PD Perjuangan sebagai calon presiden. Oke, jadi jika ajakan duetnya ini sebagai bakal calon wakil presiden sudah pasti tertutup kemungkinannya, seperti itu? Ya, setiap partai tentu saja di dalam situasi saat ini menempatkan calling yang tertinggi. Kalau bagi PD Perjuangan dari pengalaman 2014 sangat jelas bahwa sebagai partai politik kami secara ideal tentu saja memiliki cita-cita menempatkan kader sebagai calon presiden. Apalagi keputusan Kongres kelima nyata-nyata mengamanatkan hal itu, sehingga kami tidak memberikan suatu ruang dalam posisi lain, dan itulah sikap perintah dari Kongres Partai. Oke, saya ke Bang Andre. Bang Andre, bagaimana Gerindra menyampaikan apa, sebaku apa sih pernyataan dari Pak Hasyim ini? Ya, terima kasih. Pernyataan Pak Hasyim itu kan merefleksikan hasil Rapimnas Partai Gerindra tanggal 12 Agustus tahun 2022 yang lalu, di mana dalam Rapimnas Partai Gerindra itu kami seluruh kader seluruhnya sepakat untuk mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden. Jadi ini sudah menjadi produk keputusan Partai Gerindra untuk mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, bukan sebagai calon wakil presiden. Ini sama saja sama Mas Hasto tadi. Ya, kami masing-masing partai tentu punya instrumen dan cara mengambil keputusan. Kalau di Partai Gerindra, kami sudah melaksanakan Rapimnas tanggal 12 Agustus dan sudah memutuskan Pak Prabowo menjadi calon presiden, dan juga kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan siapa calon wakil presidennya dan siapa koalisi yang akan diajak oleh Pak Prabowo. Dan besoknya tanggal 13 Agustus 2022 itu kami sudah mentandatangani piagam kerjasama dengan teman-teman PKB dan membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Baik, Bang Andre, tapi maaf saya potong. Kalau kita melihat tadi pernyataan bahwa dari segi elektabilitas saat ini PDI Perjuangan juga cukup tinggi. Lagi-lagi juga PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2 kali. Bagaimana kalau melihat hal itu? Ya, tentu itu haknya
partai politik ya, masing-masing partai politik, dan kami menghormati dan menghargai pandangan partai politik masing-masing, termasuk PDI Perjuangan ya, sahabat kita, sahabat Pak Prabowo, tentu kita hargai pendapat dari PDI Perjuangan. Tapi di satu sisi lain kami juga sudah punya keputusan Rapimnas Partai Gerindra yang memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Kami tidak pernah mengusung Pak Prabowo untuk di 2024 ini menjadi calon wakil presiden. Gitu. Baik, jadi sama-sama saklek ya, Pak Prabowo juga dari Gerindra harus sebagai bakal calon presiden, seperti itu ya? Ya, tapi tentu komunikasi kita, kami, Pak Prabowo dengan PDI, Pak Prabowo dengan Bu Mega tentu harus kita lanjutkan terus. Karena kita ini kan membangun bangsa harus dilakukan secara bersama-sama. Karena apapun juga beda pilihan, kita sebagai anak bangsa, persatuan Indonesia ini harus kita jaga. Seperti itu. Baik, saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, bagaimana melihat ini? Dua-dua partai sama-sama kuat, tapi juga sama-sama bertahan dengan keinginannya. Bagaimana kemungkinan koalisi antara Gerindra dan juga PDI Perjuangan? Iya, kabar baiknya menurut saya pertama adalah dua partai ini memberikan contoh apa yang disebut dengan kaderisasi dalam konteks kepemimpinan ya, fokus dan saklek bicara mengenai kadernya yang harus menjadi capres. Nah, bicara mengenai ketika Prabowo, ide mengenai Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo memang menjadi menarik ketika masing-masing ini pasti bicara saklek dengan posisi masing-masing, mengatasnamakan Kongres dan Rapimnas, dan kalau kita lihat memang ini kan kalau sepak bola ya, ini belum menit 45 bahkan, belum babak pertama selesai, jadi memang tidak mungkin ada salah satu kubu yang langsung dari awal sudah mengatakan menyerah, karena modalnya memang dari keduanya cukup besar. Partai pemenang pertama dan partai pemenang kedua. Yang kedua juga dilihat dari sisi elektabilitas. Misalnya lah, saya menggunakan indikator Litbang Kompas, peringkat pertama Mas Ganjar, peringkat kedua Pak Prabowo, dan masih ada sisa waktu sebelum pendaftaran untuk KPU masih sekitar 7-8 bulan. Jadi yang memang sedang terjadi sekarang menurut saya adalah berlomba-lomba untuk mengejar modal yang lebih kuat, terutama elektabilitas capres, sehingga kemudian bisa menjadi bargaining position yang lebih tinggi. Memang kalau kita bicara konteks kekinian, saat ini Ganjar seperti memiliki katakanlah bargaining lebih kuat dalam konteks elektabilitas lebih tinggi. Kalau dalam survei Carta Politika, indikator, SMRC, Litbang Kompas misalnya. Kedua, alasan tadi yang disebutkan oleh Mas Hasto, partai dengan kursi lebih banyak, katakanlah seperti itu. Tapi yang memang digunakan kalau kita lihat dari bahasa Pak Hasim kan adalah senioritas gitu ya. Jadi di panggung depan kita tidak mungkin akan melihat ada satupun yang mengalah, tapi dalam perkembangan komunikasi politik, melihat konstelasi politik yang ada, yang maju apakah 3 pasang atau 2 pasang, apakah Pak Prabowo atau Ganjar misalnya nanti naik atau turun perkembangan elektabilitasnya. Belum lagi variabel PDI Perjuangan sampai sekarang memang belum diputuskan. Coba kita langsung bergeser, kita tanyakan langsung ke Pak Hasto. Pak Hasto, bagaimana? Ini kan nama Ganjar juga sudah diajak-ajak lah ya dalam tanda kutip. Apakah ini artinya PDIP akan segera mengusung nama Ganjar Pranowo sebagai bakal capresnya? Ya, ini kan seluruhnya kan masih analisis politik, dan bagi PDI Perjuangan mekanismenya sangat jelas. Ibu Megawati Soekarno Putri yang mendapat mandat dari Kongres untuk mengambil keputusan, dan sampai sekarang keputusan belum diambil, sehingga ketika ada berbagai upaya untuk penggiringan persepsi ke Pak Ganjar misalnya, itu juga belum tentu, karena kami punya banyak calon-calon pemimpin, dan kita tunggu saja dengan penuh kesabaran revolusioner terhadap siapa yang akan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa yang disampaikan oleh Pak Hasim kan disampaikan di ruang politik terbuka, sementara politik seringkali penuh dengan ruang tertutup, di mana semuanya pemimpin partai bisa bertemu, berdialog, mencari suatu formula yang terbaik. Dan jelas bagi PDI Perjuangan, kerjasama antar partai politik, apalagi sama-sama punya pengalaman mendukung pemerintahan Pak Jokowi, itu sangat penting bagi kesinambungan pemerintahan ke depan. Tapi Pak Hasto, konfigurasi politik dan juga kerjasama antar parpolnya ini diinginkannya seperti apa sih dari PDIP? Ya, sebenarnya kerjasama yang ada di pemerintahan saat ini kan berjalan dengan baik. Hanya saja bagi PDI Perjuangan, kita membangun Indonesia ini kan tidak berhenti pada figur satu orang per orang. Partai memiliki banyak tokoh, ada Mbak Puan Maharani, ada Pak Ganjar, ada Bu Risma,
ada Pak Anas, ada Mas Pramono Anung, ya semuanya telah memiliki pengalaman yang teruji di lapangan di dalam pemerintahan. Nah, sehingga bagi kami kerjasama dengan pemerintahan Pak Jokowi inilah yang ternyata mampu membawa perubahan Indonesia Raya kita. Pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, komitmen di dalam membangun kehidupan politik yang kondusif juga berjalan dengan baik, dan faktor dari Pak Jokowi juga menjadi cukup penting di dalam menentukan konfigurasi politik ke depan. Karena itulah sikap dari seluruh kader PD Perjuangan, kami menunggu tegak lurus dengan penuh kesabaran terhadap keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, saya ke Mas Toto. Mas Toto, kalau melihat peluangnya seperti apa? Kalau Prabowo, Ganjar, bagaimana kalau peluangnya itu nanti dibalik? Ada besar pula kah atau seperti apa? Iya, kalau kita lihat dari simulasi pasangan yang ada, kedua-duanya menyiratkan sebuah kekuatan yang besar ya, karena simpel saja secara matematika politik pun kedua-duanya ini minimal selalu ada di 3 besar. Bahkan kecenderungan tren belakangan Pak Prabowo menyalip kembali Anies Baswedan. Dan yang lebih menarik kan adalah memang keduanya ini memiliki variabel komplementer. Kalau kita lihat Mas Ganjar ini, kita cross tabulasi data, misalnya termasuk yang dipaparkan di survei Bank Kompas, bahwa kebanyakan pemilih Jokowi memilih Ganjar Pranowo. Sementara Pak Prabowo walaupun posisi politiknya misalnya sekarang berada di bagian rezim Jokowi, tapi sebetulnya kalau kita cross tabulasi masih lebih banyak berasal pemilihnya dari investasi elektoral selama 2 pemilu terakhir. Sehingga ketika digabungkan dua sosok ini lebih memiliki daya ungkit ya, dibandingkan misalnya kalau Pak Prabowo bergabung dengan Anies Baswedan. Mereka cenderung ada di ceruk yang sama. Tetapi kalau memang ditanya Prabowo Ganjar dengan Ganjar Prabowo saat ini lebih tinggi siapa, memang simulasi Ganjar Prabowo lebih tinggi. Kenapa? Dalam survei saat ini, di survei Carta dan beberapa survei lain, memang Ganjar lebih tinggi. Tetapi memang kita tahu waktu untuk pendaftaran ini kan masih lama, segala sesuatu masih sangat dinamis. Itu yang menyebabkan hitung-hitungan saya ya, deal ini tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Ketika ada kesamaan ego untuk menjadi nomor satu di antara kedua sosok yang cukup kuat dan 2 partai terbesar. Baik, saya akan ke Bang Andre. Bang Andre, sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh Pak Hasyim ini memang sudah diperhitungkan oleh Partai Gerindra atau memang terungkap secara tidak sengaja saja oleh beliau atau seperti apa? Ya, pernyataan Pak Hasyim itu kan sebatas mengungkapkan hasil Rapimnas Partai Gerindra di 12 Agustus tahun 2022, di mana yang pertama kami seluruh kader Partai Gerindra memutuskan mengusung Pak Prabowo menjadi calon presiden. Lalu yang kedua, kami seluruh kader Partai Gerindra juga sami'na wa ta'na kepada Pak Prabowo untuk menentukan siapa pasangan calon wakil presidennya dan dengan siapa berkoalisi. Jadi Mbak Cynthia, tunggu saja lah komunikasi politik terus dilakukan oleh pimpinan Partai Gerindra dan juga Pak Prabowo ke seluruh partai politik yang ada, termasuk dengan Mas Hasto dan Ibu Mega. Yang pasti apapun pilihan kita, persatuan yang sudah dirajut oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini harus kita jaga terus. Indonesia butuh kegembiraan, Indonesia butuh kebersamaan karena kita keluarga besar Indonesia. Jangan sampai perlu dihancurkan oleh hoax dan fitnah-fitnah seperti itu. Tujuannya hanya satu, adalah persatuan. Terakhir saya akan ke Pak Hasto. Pak Hasto, singkat saja, jika Joko Widodo merestui pasangan keduanya antara Prabowo dan juga Ganjar Pranowo, bagaimana PDIP akan menanggapinya? Ya, mekanisme di partai kan melalui Ibu Megawati Soekarno Putri. Pak Jokowi dalam kapasitas beliau sebagai kader partai, tentu saja dalam dialog yang dilakukan secara periodik bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, kedua pemimpin ini saling bertukar pandangan, bertukar pikiran tentang gambaran pemimpin yang akan melanjutkan Pak Jokowi ke depan. Dan itu kan juga dilakukan terus-menerus sejak tahun 2014. Sehingga kita sabar saja menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri dan pasti yang terbaik bagi Indonesia Raya kita.